yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hanya dengan rahmatnya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan acara Forum Perempuan Berdiskusi, Forum Perempuan Berbicara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar. Izinkan saya, Aini Zahra, sebagai MC untuk menyampaikan susunan acara. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, tilawah. Kepada Saudari Dea, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ذرى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا ولها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Sadaqallahul azim. Juga terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah baiklah, acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Forum Perempuan Berbicara kepada Saudari Yana, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Kak Serlian Nafita. Yang terhormat Ketua Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Yang terhormat Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Yang terhormat Delegasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Poltekkes Tanjung Karang. Yang kami hormati Delegasi Aliansi BEM Lampung, serta para peserta Forum Perempuan Berbicara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah dan rahmatnya kita semua dapat mengikuti acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang kepada Kak Serlian Nafita di Poltekkes Tanjung Karang, dan saya ucapkan juga selamat datang kepada para peserta Forum Perempuan Berbicara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah membantu acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan lancar. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini, acara pada hari ini kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita nanti, dan kita ambil hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa BMKM Poltekkes Tanjung Karang kepada Kak Sapri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan beribu nikmat yang kita rasakan pada sore hari ini, sehingga kita semua masih diberi kesehatan hingga sore hari. Salat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada kehidupan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat, masuk. Cik. Bisa terdengar? MC? Cik. MC bisa terdengar suaranya? Oke. Yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa dari kalangan Sri Kandi, Kak Pita Rahmi, sekaligus Millennial Influencer, Master of Social Impact, Switburn Australia. Di sini pemateri yang kita hadirkan luar biasa. Harapannya dari kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, bisa kita diskusi tentang permasalahan yang menjadi krusial di Indonesia terutama. Karena di sini menarik tema yang kita sampaikan, kesiapan perempuan masa kini dalam menjawab tantangan yang ada saat ini. Luar biasa yang kita sajikan temanya. Jadi di sini yang kita persiapkan adalah perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak bisa ikut dalam hal kegiatan diskusi hari ini. Mungkin dari tema tersebut bisa nanti kita kupas tuntas terhadap pemateri kita yang luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan. Kita semua di sini rata-rata masih pada pakir akan ilmu. Jadi harapannya untuk teman-teman semuanya, marilah kita senantiasa mengulik apa yang menjadi ilmu pengetahuan dari Kak Serliana kita, biar bisa kita amalkan ataupun bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati juga dari rekan-rekan aliansi mahasiswa BEM Selampung, serta organisasi mahasiswa di lingkungan KM Poltekkes Tanjung Karang, dan tak lupa yang saya banggakan, para panitia yang senantiasa mempersiapkan yang terbaik guna untuk terlaksananya webinar kita pada hari ini. Mungkin yang saya ingin sampaikan kepada Kak Serliana Vita, tolong nanti Kak dibimbing kami semua yang ada di sini, terutama peserta, silakan nanti kasih seluruh apa yang menjadi krusial di Indonesia, terutama di sini kesiapan perempuan dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, dan untuk perempuan yang sangat kita banggakan, laki-laki yang hebat, lahir dari rahim wanita yang kuat. Dan Indonesia tidak bakalan menjadi lebih baik tanpa kehadiran sesosok perempuan yang luar biasa. Maka dari itu, sambut seruan hangat dari saya, hidup perempuan Indonesia. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yana dan Kak Sapri atas sambutannya. Meningkat ke acara yang selanjutnya adalah doa. Kepada Ilham, saya silakan.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada sore hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama muslim akan saya pimpin, dan bagi agama lain dimohon menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi limahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, Engkau limpahkan kepada kami, dan pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan dimulainya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami dengan baik dan utuh. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah. Rabbana zolamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna, lanakunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan Forum Perempuan Berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, acara selanjutnya ini akan saya serahkan kepada moderator, tapi sebelum saya serahkan, ada baiknya kita mengenal moderator terlebih dahulu. Maka saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Ya, moderator kita pada hari ini menempuh pendidikan di D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dengan 2016 sampai 2017 menjabat sebagai Pradana Putri Gerakan Pramuka di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, 2017 sampai 2018 sebagai Pemangku Adat Gerakan Pramuka SMA 3 Bandar Lampung, 2016 sampai 2017 sebagai Koordinator Umum dari Paskibraka Bandar Lampung, 2019 kemarin menjadi Koordinator Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi dari Komisi Pemilihan Raya Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretaris Kabinet 2 dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dan menjadi bagian dari Indonesian Millennial Connect. Langsung aja kita sambut Widya Eliska Putri. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya. Apa kabar teman-teman?
Semoga kita dalam Baik. keadaan Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan buat yang sakit atau nggak enak badan nih, semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sangat antusias untuk bergabung pada sore hari ini di acara yang luar biasa, Forum Perempuan Berbicara bersama Kak Sherly Anavita. Dan saya antusias sekali nih pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih moderator telah memperkenalkan saya. Saya akan memperkenalkan diri lagi nih, biar kita diskusinya makin enjoy ke depannya ya. Perkenalkan, nama saya Wijaya Eliska Putri, biasa disapa Elis, yang akan memandu diskusi pada sore hari ini hingga akhir acara. Nah, sebelum masuk ke diskusi kita, baiknya saya akan memaparkan aturan main kita, yakni diskusi ini akan terdiri dari dua Ya. pemaparan dari Kak Sherly dan moderator nantinya, dan yang kedua akan ada tanya jawab nih buat teman-teman yang antusias untuk tanya jawab, bisa di kolom chat dulu, nanti moderator akan memilih nih pertanyaan mana yang akan ditanyakan kepada Kak Sherly, dan teman-teman bisa di mute nantinya suaranya. Oh ya, untuk teman-teman tolong dinonaktifkan terlebih dahulu speakernya agar diskusi kita bisa berjalan lancar. Seperti itu. Masuk kepada acara ya. Tentu semua orang memiliki tantangannya masing-masing dalam hidup, terutama perempuan. Namun, banyak dari kita yang belum optimal nih dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, di seminar yang luar biasa pada sore hari ini nih, kita akan kupas tuntas bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di saat ini maupun ya yang akan datang. Bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, udah cantik, soleh, cerdas, dan banyak prestasinya teman-teman. Sebelum masuk ke pemaparan, ada baiknya saya akan memperkenalkan dan memaparkan CV pemateri kita pada sore hari ini. Materi yang luar biasa sekali. Dia Kak Sherly Anavita Rahma. Beliau ini berkecimpung dalam millennial influencer, dosen paruh waktu, dan pengusaha. Dan pendidikan terakhirnya di sebagai Master of Social Impact Investment di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia pada tahun 2016 sampai 2018. Dan pengalaman organisasinya ada Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka, Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh, Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh. Dan penghargaan-penghargaannya nih, ada karya tulis terbaik pada Australia Conference of International Development in Australia pada tahun 2017. Juara 1 kompetisi menulis esai nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2015. Juara 2 I Am President Leadership Academy Program by I Am President Institute bekerja sama dengan Berita 1 TV Indonesia. Dan juga ada penghargaan lainnya dan penghargaan dalam bidang agama nih sebagai finalis Dai Muda Pilihan, finalis Pidacil, host MNC Muslim. Dan juga ada pengalaman luar negeri yang sangat luar biasa, penerima Australia Awards Scholarship Long Term Indonesia di Australia pada tahun 2019 sampai 2018. Delegasi terbaik di Asia World Model United Nation di South Korea pada tahun 2018, juara 1 Naila atau National Australia Indonesia Language Awards pada tahun 2017, penerima internasional Homestay Program in Australia pada tahun 2014, pertukaran mahasiswa ke Dubai,
pertukaran mahasiswa ke Chile, South America, perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum di Philippines pada tahun 2010, dan juga pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jambore di Philippines juga pada tahun 2010. Wah, keren banget guys pemateri kita. Siapa yang nggak kenal Kak Sherly Anavita Rahmi ini? Di kalangan anak muda sekarang apalagi gitu ya. Kita sambut dengan meriah, ini dia Kak Sherly Anavita Rahmi. Halo teman-teman semua. Halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman panitia? Halo, Kak. Halo, Kak. Kak Sherly. Halo, Kak. Ada teman-teman yang cowok juga ya ternyata. Oke, Kak Sherly apa kabar? Alhamdulillah baik. Widya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Nah, terima kasih nih Kak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara Forum Perempuan Berbicara di Poltekkes Tanjung Karang. Dari informasi kalau kita di sini pesertanya bukan hanya perempuan saja nih Kak, akan tetapi ada laki-laki juga yang antusias untuk mengikuti acara Forum Perempuan Berbicara pada sore hari ini. Boleh Kak Sherly sapa-sapa dulu pesertanya biar tambah semangat nih Kak. Ya, baik, Sherly sekaligus menyapa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sherly. Selamat sore teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Sherly senang banget sore ini bisa ikut dalam diskusi ini. Sherly harapannya sih lebih banyak kita diskusi ya daripada sesi materinya, nanti sebagai pemantik aja. Izin di sini Sherly menyampaikan salam hormat sekaligus sapaan Sherly dulu. Gimana ya kalau di Lampung tuh tabik pun gitu ya. Iya Kak. Iya. Sherly izin di sini sampaikan salam hormat Sherly untuk teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, udah memfasilitasi kita semua untuk bisa ketemu nih sore ini meskipun secara daring, meskipun secara virtual. Terima kasih banyak teman-teman panitia. Salam hormat Sherly juga kepada teman-teman BEM, tadi sudah membuka juga beserta seluruh jajaran di sini yang kiranya berhadir, juga teman-teman perwakilan dari HIMA, teman-teman dari Aliansi Mahasiswa BEM di Lampung, teman-teman yang sudah berhadir di sini, kiranya ada Civitas Akademik yang berhadir, juga salam hormat Sherly untuk semua pihak yang terlibat. Yang jelas di sini Sherly mohon izin tidak menyebutkan gelar untuk yang besar, yang kecil juga tak sebut nama. Orang tua kita kiranya hadir di sini tentu dengan tuahnya, guru-guru kita pastinya dengan ilmunya, ustadz-ustadzah yang berhadir di sini tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, tapi yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga sore-sore meskipun weekend, sore-sore kalau di sini mendung, kalau nggak tahu nih kalau di Lampung kondisi cuacanya gimana, semoga sama sekali tidak mengurangi semangat dan energi positif kita untuk sore ini diskusi. Amin. Oke. Amin. Ya Kak, boleh nih langsung aja kita ke pemaparan materi tentang kesempatan perempuan menghadapi tantangan-tantangan di saat ini. Silakan kepada Kak Sherly. Oke. Baik, terima kasih Widya. Teman-teman, ini menarik banget karena tema kita sebetulnya adalah gimana tantangan perempuan untuk bisa ya dalam tanda kutip nggak main di pinggiran gitu kurang lebih ya. Kita ikut main kurang lebihnya ke tengah karena main di pinggiran itu sama dengan menyelesaikan masalah dari hilir bukan dari hulu. Sedangkan masalah itu kalau nggak diselesaikan dari hulu atau dari akarnya, maka kita bukan menyelesaikan masalah namanya. Kita hanya mempospon masalah, menunda masalah. Dan dalam kesempatan baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk mulai melihat kita, perempuan, ini sebagai bagian terpenting dari perubahan. Kenapa? Karena saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh kawan kita dari BEM, Ketua BEM, bahwa dari Presma ya, Presiden Mahasiswa,
bahwa tiangnya negara itu adalah perempuan, teman-teman. Benar nggak? Semua orang bilang bicara masa depan, kita pasti bicara anak muda. Pertanyaannya, anak muda itu dilahirkan oleh siapa? Dan dididik pertama kali oleh siapa? Dan kalau ada golden age, kalau dalam ilmu psikologi, kalau ada golden age paling bisa dan cepat terbentuknya karakter dan proses pertama kali penginstalan software pada alam bawah sadar manusia, itu jawabannya adalah di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama seorang anak. Pertanyaannya, di 5 tahun pertama itu siapa sekolah pertamanya? Perempuan, benar nggak? Jadi sebetulnya mau menyiapkan generasi selanjutnya, maka siapkan perempuannya. Ketika seorang perempuan menjadi versi terbaiknya dia, maka siap-siap yang lahir ke depan itu juga adalah generasi di atas rata-rata, generasi terbaik yang bisa kita hasilkan. Nah, dan ini menarik teman-teman, karena sebetulnya sekarang zaman juga sudah cukup memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk ambil bagian. Maka sekarang kuncinya adalah pertama, kita kenal dengan diri kita sendiri. Setelah kita kenal, bukan untuk insecure, bukan untuk merasa nggak percaya diri, terus tahu kekurangan kita, kemudian kita jadi merasa rendah diri, sama sekali enggak. Kenal dengan siapa kita justru adalah untuk menghargai kita, menghargai diri kita sendiri. Kenal dengan siapa kita artinya tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, opportunity yang ada ke depan itu apa saja, dan tantangan yang ada itu seperti apa. Setelah kita kenal kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, itu segera kita balik yang sebelumnya kita kenal dengan diri kita, kemudian kita fokus pada hal-hal yang negatif. Sekarang fokus saja pada hal-hal positif yang ada di diri kita. Setelah itu, kita mulai kenali kapasitas diri dan prove it. Kunci pertama adalah prove it, buktikan. Kita buktikan dulu skill kita. Kita duluan proof. Proof itu kan artinya kita membuktikan keluar. Gitu ya, kurang lebihnya. Dan ini tentang bagaimana kita perempuan bisa, selain kita mengenal ke dalam, tapi proof keluar, ini akan sama dengan give. Give first, then you can take. Kasih dulu, baru kita bisa mengambil. Proof, buktikan bahwa kita perempuan bisa dipercaya, proof bahwa kita perempuan punya kapasitas, proof bahwa kita perempuan punya skill. Setelah itu trust akan didapat. Ini naik ke tangga yang kedua. Setelah trust ini kita dapat, kepercayaan ini kita dapat, maka jaga kepercayaan ini. Menjaga kepercayaan ini bahkan lebih sulit dari sekedar mendapatkan ya teman-teman. Menjaga itu lebih sulit dari sekedar mendapatkan. Jaga kepercayaan ini dengan baik, karena nanti ke depan, untuk lingkungan sekitar kita, karena nanti ke depan statusnya akan berbeda. Ketika perempuan sudah memutuskan, apalagi kita yang dalam tanda kutip, perempuan-perempuan yang tahu batasannya sampai di mana. Karena pada akhirnya teman-teman, tupoksi atau kapasitas kita dalam melakukan, berbuat, bertindak, itu ada ranah dan bidangnya masing-masing, betul nggak? Jelas, kalau laki-laki diukur dari tanggung jawabnya, perempuan diukur dari rasa malunya. Rasa malunya dalam hal apa? Rasa malunya atas pengetahuannya terhadap kapasitasnya. Kita tahu harus bergerak sampai mana, dan kita tahu harus berhenti sampai mana. That's it. Dan menarik teman-teman, karena di masa-masa, saya berasumsi kita yang hadir di sini adalah para perempuan serikandi muda, maka menjaga, membuktikan dan menjaga ini, waktu-waktu dalam mengisi dua hal ini, mari sama-sama kita isi dengan 3 hal. Karena di zaman sekarang teman-teman, ini udah narasi bahwa perempuan tidak punya kesempatan seperti laki-laki itu sudah siap-siap itu akan segera dipatahkan oleh mereka yang berani untuk menunjukkan dirinya. Dan do and give the best are not enough. Now, melakukan dan memberikan yang terbaik sekarang udah nggak cukup. You should show it. Kita harus menunjukkan. Tunjukkan bukan untuk pamer, bukan untuk ria. Kita menunjukkan sebagai upaya untuk memberikan pilihan. Bahwa ada kok pilihan lain. Selama ini yang kita lihat apa coba?
Teman-teman silakan cek sekarang yang viral itu di sosial media. Sekarang teman-teman boleh cek sekarang yang trending di sosial media itu apa, yang lebih banyak di-amplify atau hype di tengah anak muda itu adalah konten-konten yang seperti apa. Silahkan teman-teman isi sendiri, lebih banyak mana konten unfaedah atau faedah, lebih banyak mana konten yang mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif, progresif, atau yang realistis, pesimis. Dan coba teman-teman cek apakah memang karena konten atau kualitasnya bagus, atau jangan-jangan karena orang baiknya diam-diam aja. Ini dalam ranah secara umum ya. Apakah karena dalam tanda kutip kalau kita mau coba buka nih, kita coba mau analisa, coba teman-teman cek yang jadi trending, itu biasanya tipikal konten yang seperti apa di Indonesia ya? Tipikal konten yang kayak gimana? Pertama cari sensasi, betul nggak? Cari sensasi, buka-bukaan, apalagi prank, terus bikin kesalahan fatal, terus klarifikasi, minta maaf, bener nggak? Apalagi? Dan sejenisnya. Pertanyaannya adalah, bisa viral konten kayak begitu, pasti ada yang nonton, bener ya? Pasti ada demand-nya. Dan sekarang waktunya kita yang menciptakan, teman-teman. Karena kredo anak muda itu adalah creating, bukan lagi waiting. Kredonya anak muda adalah menciptakan. Dan sekarang udah bukan waktunya lagi, teman-teman kayak teman-teman yang hadir di sini, itu malu-malu dengan kebaikan yang teman-teman miliki. Karena kalau teman-teman nggak masuk ke tengah, maka siap-siap yang di tengah ini, yang main di pusaran tengah ini, adalah kurang lebih konten-konten yang kayak tadi. Nggak ayel, nggak heran. Kalau nanti demand yang muncul adalah yang demikian. Besoknya minta lagi konten yang demikian. Besoknya butuh lagi. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan konten kayak begitu. Alam bawah sadar kita terbiasa dan dibiasakan untuk melihat, mendengar, menonton, membaca, dan akhirnya ini udah menjadi putaran lingkaran yang udah putar-putarnya di situ aja. Sedangkan syarat terjadinya perubahan itu adalah melawan arus. Itu syarat terjadinya perubahan. Maka mari sama-sama kita masuk, kita hadir, do and give the best are not enough. Now we should show it. Kita harus menunjukkannya. Tunjukkan bahwa teman-teman misalnya nih ada 173 pasang mata nih hadir dalam kegiatan virtual kita. Tunjukkan bahwa kegiatan teman-teman ini, tunjukkan bahwa teman-teman punya inisiatif baik di sore weekend ini, lewat kegiatan ini, tunjukkan. Karena pada akhirnya bukan yang kita lihat selama ini yang konten kayak tadi, yang lebih sering kita baca adalah orang-orang yang dalam tanda kutip korupsi gitu ya, koruptor. Coba antara orang yang korupsi dengan orang yang berbuat baik, jujur, integritasnya tinggi, teman-teman lebih sering menemukan yang mana di berita? Coba. Lebih sering menemukan koruptor, bener nggak? Kenapa? Karena itu yang sering diamplify oleh media. Kenapa nggak kita coba ketengahkan mereka yang jujur, yang integritasnya tinggi, yang menjaga amanah? Kenapa ya nggak kayak begini? Sehingga yang kita lihat, tonton, dengar itu sesuatu yang sifatnya adalah harapan, positif, progresif, kita optimis dengan masa depan bangsa. Benar ya? Kenapa? Kita mau nggak mau harus mengakui 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih diwarisi mental dan pikiran penjajahan, teman-teman. Masih. Coba, kalau teman-teman lulus nih, 4 tahun, atau mungkin 3,5 atau 3 tahun teman-teman kuliah. Ketika sudah lulus, teman-teman dibombardir dengan pertanyaan kayak gimana? Sekarang kerja di mana? Benar nggak? Bukankah itu pertanyaan penjajahan? Bukankah itu pertanyaan yang memang sudah ada dari 75 tahun yang lalu? Bahwa pertanyaan sekarang kerja di mana itu menunjukkan strata sosial. Teman-teman kerja dengan VOC, berarti teman-teman stratanya dianggap lebih tinggi saat itu. Teman-teman bilang bahwa teman-teman nanam sendiri, teman-teman berkebun, cangkul tanah sendiri, sama dengan teman-teman adalah masyarakat pribumi. Dari pertanyaan ini aja ini udah ketahuan. Dan sekarang kita dibawa kurang lebih masih dengan mental seperti itu. Maka sebetulnya merdeka, berani, mempersiapkan perempuan-perempuan masa kini, maka mari kita bongkar bahwa perubahan besar itu nggak mungkin terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, teman-teman. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di mindset kita sendiri.
di pikiran kita sendiri. Sally punya 3 hal nih yang kiranya kita perempuan perlu. Sally pikir Sally juga mencatat ini sebagai poin-poin yang Sally lakukan dan Sally biasakan. Kalau boleh untuk bisa sampai di titik ini, maka 3 poin ini Sally pikir siapapun harus melewatinya. Siapapun, silahkan teman-teman baca buku bibliografi, mau perempuan mau laki-laki, tapi terkhusus untuk perempuan karena kita sering banget dikait-kaitkan dengan manusia perasa gitu ya. Benar ya? Perempuan dianggap sebagai manusia perasa sedangkan laki-laki sebagai manusia logika. Seolah-olah begitu. Maka hari ini teman-teman, ayo kita patahkan itu dengan 3 hal ini. Pertama, ayo kita selalu menjadi manusia yang mau mencari tahu dan mencoba hal baru. Jangan mau terus-terusan berada di zona nyaman, teman-teman. Karena semakin lama kita berada di zona nyaman, kita merasa itulah dunia kita. Semakin kita merasa bahwa ya udahlah, kita kan perempuan. Jadi ya memang kita terlahir sebagai manusia perasa. Berapa persen dari diri kita yang logikanya masih hidup? Sebutlah misalnya, ya 60% perasa, 40% logika. Ya sudah, berarti dengan 40% itu kita maksimalkan untuk bisa memutuskan mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Mana yang menjadi benar, mana yang tidak. Tapi kita tetap aja naluriannya adalah manusia perasa, Mbak Ser. Ayo kita lihat itu dari sudut pandang yang lain. Bahwa satu masalah itu nggak bisa semuanya diselesaikan dengan logika. Karena manusia dikasih 2, 1 akal, pikiran, 2 hati empati, benar nggak? Kolaborasi keduanya yang bisa menciptakan gebrakan-gebrakan besar, karya-karya besar, masterpiece besar dalam hidup teman-teman. Maka nggak mungkin laki-laki bisa membuat perubahan tanpa perempuan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka mari melihat kita sebagai partner dalam membuat perubahan. Bukan hanya sebagai, dalam tanda kutip, ya atasan bawahan, bukan. Udah cukup budaya patriarki itu teman-teman. Karena perempuan itu istimewa dengan caranya sendiri. Kita berharga dengan cara kita sendiri. Maka mari kita syukuri, mari kita hargai diri karena kita berharga dengan cara kita sendiri. Kalau memang selama ini kita diidentikan dengan manusia perasaan, pastikan perasaan teman-teman itu teman-teman kita semua kontrol. Karena yang namanya perasaan itu bisa di-manage. Perasaan itu harus dikontrol. Kalau nggak kita yang dikontrol oleh perasaan. Bener nggak? Lagi malas nih ngerjain sesuatu. Ya lagi mudinya lagi nggak pas nih. Terus kita nggak mau ngerjain sesuatu. Padahal keseharusannya demikian. Ya kita lagi nggak mood nih, terus kita nggak mengerjakan sesuatu. Udah cukup teman-teman, karena mereka yang selalu mau mencari tahu dan selalu mau mencoba, itu adalah mereka yang memenangkan logikanya daripada perasaannya. Coba teman-teman, misalnya nih, kita terus-terusan berada di zona nyaman. Itu kan zona nyaman kita, benar ya? Kita tarik dulu. Selalu mau mencari tahu sesuatu yang tidak kita ketahui dan selalu mau mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba, berarti sama dengan kita keluar dari zona nyaman, benar nggak? Benar ya? Keluar dari zona nyaman ini otomatis kita akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kawan-kawannya bukan lagi kawan-kawan kita, sesuatu yang kita tidak terbiasa, benar ya? Maka sama dengan kita harus cepat belajar segala sesuatu, benar nggak? Otomatis kita membuka diri pada lingkungan yang lebih luas, termasuk pada kesempatan yang lebih besar. Ketika ini terjadi, maka siap-siap kita juga akan semakin terbiasa dengan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Kita selama ini ngerasa bahwa, Kak, saya tuh bisanya cuma begini. Padahal potensi perempuan itu jauh di atas apa yang selama ini diasumsikan oleh masyarakat, terkhusus di Indonesia. Karena kita tahu lah, kita harus akui bahwa Indonesia sempat dijajah seberapa lamanya sehingga mindset patriarki itu jelas terpatri betul dalam budaya Indonesia, itu terpatri betul. Apakah ini positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita adalah manusia-manusia yang jadi tahu diri gitu ya, benar ya? Kalau ditanya bangsa yang paling bisa dibilang sopan, santun, tahu diri, yaitu adalah Indonesia. Makanya kalau boleh dicek, silahkan cek. Silahkan dicek, kenapa banyak laki-laki dari luar itu mencari perempuan-perempuan Indonesia? Karena ya tahu diri, ya tahu sampai mana batasannya. Ya kayak begitu memang. Coba cek. Sedangkan yang kedua adalah, yang membuat ini menjadi negatif adalah
ini membatasi perempuan itu untuk bisa sampai pada titik maksimalnya dia. Kenapa? Karena lingkungan membentuk mindset-nya menjadi inferior, seolah-olah kecil. Padahal potensi yang ada di diri perempuan itu sangat tergantung dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Maka mari selalu membuka diri pada kesempatan, jangan terlalu dini menutup diri kita, teman-teman. Pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hal apapun, itu pada akhirnya lah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan lingkungan, bukan budaya yang akan mempertanggungjawabkan, bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan kakek nenek kita, bukan. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. We are the most responsible person for our future. Kita adalah yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Maka pastikan kita adalah manusia-manusia yang terus mencoba, terus mencari tahu sampai titik terbaik yang bisa kita lakukan. Titik maksimalnya kita. Jangan mau jadi perempuan apa adanya. Jadilah perempuan maksimal, karena itu tandanya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Ada banyak. Ini hardware terbaik yang Tuhan kasih, teman-teman. Coba cek, setinggi apapun teknologi bisa menciptakan AI itu bisa menghasilkan robot. Coba cek, bisa nggak dia menghasilkan ASI? Bener ya? Bisa nggak dia menghasilkan rahimnya itu per bulan, akhirnya luruh, dan seterusnya. Untuk yang laki-laki, bisa nggak robot melakukan yang namanya perasaan tanggung jawab? Kalau laki-laki itu punya masalah dengan penghormatan, maka perempuan punya masalah dengan masalah kenyamanan. Bisa nggak robot merasakan itu? Nggak bisa. Maka fokus pada hardware terbaik yang kita miliki. Ini hardware terbaik. Dan kita semua dikasih hardware yang sama, teman-teman. Permasalahannya adalah software apa yang kita install di hardware kita. Dan yang membedakan antara kita semua, ini adalah software yang kita install di hardware kita. Pastikan, terkhusus untuk perempuan nih, meskipun ada laki-laki, tapi saya izin spesifik kepada perempuan, pastikan kita menginstal software terbaik di hardware kita. Karena itu akan menentukan generasi selanjutnya. Baik ibunya, siap-siap, baik pula nanti anaknya. Berkualitas ibunya, siap-siap, berkualitas juga nanti anaknya. Berkualitas anak muda sekarang, khususnya perempuan, siap-siap generasi selanjutnya juga punya kualitas di atas rata-rata. Ingin mengubah nasib generasi bangsa, maka perempuan-perempuan mari kita hargai diri kita dan pastikan kita adalah perempuan-perempuan berkualitas. Dan yang kedua adalah ini tentang persisten, teman-teman. Ini tentang bagaimana kita tidak takut salah dan teruslah mencoba, memastikan apa yang perlu kita kejar itu dapat. Dan persisten ini adalah kunci kita semua untuk bisa survive di dunia ini. Persistence. Karena pada akhirnya di awal akan banyak orang yang optimis, itu akan banyak, teman-teman. Tapi akan kalah dengan mereka yang konsisten. Akan banyak orang yang optimis di awal ikut pertandingan, turun ke lapangan, ikut semangat, itu akan banyak. Tapi akan duluan sampai ke garis finish, bahkan keluar sebagai pemenang. Itu adalah mereka yang konsisten akan sampai duluan ke garis finish, dan mereka yang kecepatannya di atas rata-rata memanfaatkan waktu dengan produktivitas, dia akan keluar sebagai pemenang. Dan memang ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Anak muda, siapapun yang bisa mengisi waktunya dengan produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk, maka mereka duluan akan keluar sebagai pemenang. Maka mari kita sama-sama pastikan bahwa kita adalah anak muda, terkhusus perempuan, maka perempuan yang produktif, bukan perempuan yang sibuk. Karena jelas berbeda. Manusia-manusia yang produktif itu adalah manusia-manusia yang segala aktivitasnya itu didrive oleh satu goal, teman-teman. Didrive oleh satu goal, jelas tujuannya, jelas targetnya, jelas apa yang dituju, jelas cita-citanya, jelas apa sebetulnya visi dalam hidupnya. Pastikan kita adalah manusia-manusia seperti ini. Karena kalau enggak, lawannya cuma satu, berarti kita adalah perempuan-perempuan yang sibuk. Dan udah cukup kita jadi perempuan yang sibuk. Segera jadi manusia-manusia, anak muda, lebih spesifik lagi perempuan, adalah perempuan yang produktif. Cara menjadi manusia-manusia generasi muda yang produktif adalah segera tanya 4 hal dalam hidup.
Pertama adalah siapa kita di masa depan. Segera tanya siapa teman-teman di masa depan, 10-15 tahun ke depan teman-teman ini siapa. Temukan grand design why-nya. Kenapa teman-teman merasa perlu, penting, mendesak, dan harus sampai di titik itu. Dan motivasi kita bisa beda-beda. Ada yang karena orang tua, ada yang karena nilai. Misalnya teman-teman pengen menjadi manusia yang bermanfaat, atau pengen menegakkan keadilan, atau teman-teman atau teman-teman mengejar status ekonomi misalnya. Pastikan kita menemukan motivasinya. Karena tanpa motivasi, maka siap-siap semangat kita tuh kan akan seperti angan-angan tai ayam. Di awal panas, semangat, membara, tapi tunggu nanti 2-3 bulan selanjutnya. Ini akan kembali menjadi manusia-manusia biasa. Pastikan kita temukan dulu motivasinya, and that's it. Setelah itu segera jawab pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Kita ini siapa? Mahasiswa semester berapa? Jurusan apa? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Opportunity, kesempatan yang masih kita punya apa? Sehingga yang kita pakai dalam mengejar cita-cita itu adalah logika, bukan perasaan. Mari kita tempatkan perasaan pada tempatnya dan logika pada keseharusannya. Dengan demikian kita tidak mencampur adukan. Kita tahu siapa kita dan kita tahu kapasitas kita sampai mana. Kita tahu sebagai perempuan kelebihan kita apa dan kekurangan kita apa. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu, masuk ke arena, masuk ke permainannya, kita tahu akan bermain sejauh mana. Segera jawab pertanyaan ini, dan setelah itu jawab pertanyaan ketiga. How? Bagaimana kita mengisi masa kita yang sekarang dengan masa kita 5, 7, 10 tahun ke depan? Kita punya waktu 10 tahun nih, pengen jadi international writer misalnya. Punya waktu 10 tahun. Kelebihan kita adalah A, B, C, kekurangan kita X, Y, Z. Di tahun pertama, kita akan selesai dulu dengan ego kita sendiri. Di tahun kedua, kita menemukan social control kita. Di tahun ketiga, kita mulai menulis, mungkin pertengahan tahun ketiga buku sudah keluar, tahun keempat kita selesai dengan pendidikan. Apakah merasa perlu melanjutkan pendidikan? Nggak perlu, Mbak Kak Ser, kita perlunya adalah pengalaman, then go get it. Temukan mentor di tingkat nasional, kemudian di tahun ke-6, teman-teman mulai roadshow dari Sabang sampai Merauke, dia nggak sampai Pulau Rote, 34 provinsi, minimal 2/3-nya dapat. Di situ teman-teman akan latihan untuk public speaking, untuk bertemu dengan lebih banyak orang, network otomatis meluas, skill dan kapasitas diri terus akan bertambah. Masuk tahun ke-6, masuk tahun ke-7, teman-teman mulai masuk ke komunitas internasional. Tahun ke-8, buku teman-teman ditranslate ke bahasa Inggris. Tahun ke-9, teman-teman masuk ke komunitas internasional dan mulai roadshow di tingkat internasional. Nggak usah jauh-jauh, di Asia Tenggara aja dulu. Dan ketika teman-teman melakukan ini, antara teman-teman di tahun ke-9 dengan teman-teman di tahun ke-10, itu gapnya makin dekat, benar nggak? Miliki dulu ini teman-teman, karena kalau kita nggak memiliki ini, miliki dulu target dalam hidup. Karena kalau kita nggak punya target dalam hidup, siap-siap. Orang-orang di sekitar kita yang akan membuatkan target itu untuk kita. Miliki dulu goal dalam hidup. Karena kalau nggak, siap-siap lingkungan yang akan membuatkan rencana itu untuk kita. Pastikan kita tidak menyesal, karena penyesalan itu lebih pantas datang untuk mereka yang punya kesempatan, tapi tidak mengambil kesempatan itu. Penyesalan itu lebih layak untuk orang yang punya kesempatan, tapi tidak melakukannya. Contoh, misalnya teman-teman nih, dapat kesempatan untuk dalam hal baik ya, dalam hal ini, teman-teman punya kesempatan untuk belajar public speaking, misalnya. Saat teman-teman di usia, saat masih mahasiswa, terus teman-teman nggak melakukan itu, teman-teman berkesempatan untuk ikut organisasi, tapi teman-teman nggak melakukannya, teman-teman dapat kesempatan untuk ikut dalam sebuah komunitas yang mengantarkan teman-teman pada jejaring yang lebih luas lagi, tapi teman-teman nggak mengambilnya. Nanti 4-5 tahun ke depan, antara teman-teman dengan orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf, di sini yang belum berkesempatan untuk berkuliah, mendapatkan jejaring seperti teman-teman, maka yang paling
pantas untuk menyesal adalah yang mana? Mereka. Yang lebih pantas menyesal adalah mereka yang kuliah. Kenapa? Karena teman-teman punya kesempatan tapi tidak memaksimalkannya. Pastikan kita adalah manusia-manusia yang mendapat kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan, dan kita memaksimalkan kesempatan itu. Dan caranya adalah jangan takut salah. Persistence. Ketika salah, coba lagi. Ketika gagal, ulang lagi. Habiskan semua jatah gagal kita saat muda, teman-teman. Kualitas kita sebagai manusia bukan berdasarkan berapa jumlah gagal kita. Kualitas kita sebagai manusia bukan berdasarkan berapa kali kita jatuh. Bukan. Berapa banyak orang yang bicara tentang kita, tentang kekurangan kita, tentang bagaimana orang bersikap terhadap kita, tentang bagaimana orang berpikir terhadap ketika kita sedang mencoba dan ketika kita salah. Kualitas kita sebagai manusia itu ditentukan dari pilihan sikap kita. Ketika orang berbicara tentang kita saat kita salah, kualitas kita sebagai manusia adalah pilihan sikap kita saat kita gagal dan jatuh. Apakah memutuskan untuk bangkit atau sudah merasa cukup? Ketika teman-teman memutuskan untuk bangkit, maka masih ada harapan teman-teman ke depan akan berhasil. Tapi saat kita memutuskan untuk cukup, disitulah letak berhentinya kita berusaha, disitulah letak berhentinya kita belajar, disitulah letak finishnya kita. Dan yang ketiga, sekaligus terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab adalah teman-teman belajar terus agar kita tidak tertinggal. Karena waktu berubah, teman-teman. Ini teknologi ini benar-benar menjadi variabel baru dalam kehidupan yang ngasih warna dalam setiap lini kehidupan. Benar nggak? Apalagi di tahun 2020 ini, ketika Internet of Things benar-benar memaksa kita semua untuk turun dan terlibat di dalamnya. Dalam semua lini. Coba, bidang kehidupan mana di tahun 2020 yang nggak terjun dalam Internet of Things? Maka siap-siap akan diam di tempat. Benar nggak? Dia akan mati. Dalam bidang kesehatan, kita tahu sekarang berapa banyak aplikasi yang menyediakan fasilitas kita untuk chatting sama dokter. Kasih tahu keluhan kita apa, terus dokter nanti kasih saran, keluar prescription, kita tembus, obat dikirim ke rumah. Kita nggak perlu lagi ke rumah sakit, benar nggak? Kecuali sesuatu yang darurat. Apalagi sekarang? Ekonomi mana sekarang yang nggak pakai Internet of Things? Siap-siap keluar dari peredaran, benar ya? Apalagi pendidikan, kita semua sekarang mengalami pendidikan secara daring di tahun 2020. Bahkan itu harusnya beberapa tahun lagi dipaksa untuk tahun ini terrealisasi. Apalagi, nyaris semua kehidupan itu tahun ini dipaksa untuk masuk dalam Internet of Things. Dan bicara Internet of Things, bukankah ini adalah mainannya anak muda? Bukankah ini mainan kita semua? Nggak usah ada COVID-19, ini udah mainan kita, teman-teman. Pertanyaannya, di tengah situasi momentum kayak begini, apakah kita mau terus-terusan jadi penonton? Atau kita memanfaatkan momentum ini jadi pemain? Karena sukses itu adalah momentum ditambah persiapan. Sukses itu adalah momentum ditambah persiapan. Kalau momentum ini dua, satu ditunggu, satu dibuat, maka persiapan ini hanya tentang dua hal. Satu keputusan, dua kemauan. Kita sudah berkeputusan untuk menjadi pemain, kita sudah punya kemauan untuk jadi pemain atau belum. Atau selama ini jangan-jangan mindset kita hanya sekedar jadi penonton dan akan terus jadi penonton. Udah cukup, teman-teman, mari sama-sama kita putuskan bahwa kita akan jadi pemain karena sejarah tidak pernah mencatat penonton. Sejarah tidak pernah mencatat penonton. Sekeras apapun kita berteriak, selama masih duduk di kursi tribun, maka sejarah gak akan pernah mencatatnya. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan ini udah gak mengenal lagi nih laki-laki atau perempuan. Sama. Karena perubahan membutuhkan elemen laki-laki dan membutuhkan elemen perempuan. Kita fokus saja pada masing-masing elemen, dan mari kita maksimalkan semua potensi yang dititipkan pada kita. Dan sekarang zamannya kolaborasi. Kita bisanya A, dia bisanya B, ayo kolaborasi. Kemampuan kita X, kemampuan dia Y, ayo kita saling sulam tambal. Dan bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Ini adalah tentang keputusan dan kemauan. Dan mari sama-sama kita melihat sekarang bahwa perkembangan itu bukan untuk kita jauhi. Kak, sekarang perkembangan udah membuat kita perempuan semakin terekspos, teman-teman. Perkembangan itu bukan untuk kita takuti. Kita harus selalu justru ikuti perkembangan. Karena kalau tidak, kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan.
Pertanyaannya adalah, kita yang ditaklukkan atau kita yang menaklukkannya? Hanya ada dua. Dan ini nggak mengenal laki-laki atau perempuan. Kita yang menaklukkannya atau kita yang ditaklukkan? Pastikan ini dua hal. Sama dengan hati, kita yang ditaklukkan atau kita yang menaklukkan? Mereka yang bisa memisahkan antara logika dan perasaan, maka mereka tahu mana duluan yang harus dilakukan dan mana duluan yang harus dikesampingkan. Betul bahwa laki-laki adalah lebih sering menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan, tapi mari sama-sama kita lihat ini justru sebagai kelebihan. Bahwa perempuan bisa melihat sisi-sisi yang laki-laki tidak bisa lihat dan justru menemukan sumber masalah. Itu membutuhkan empati. Karena kadang-kadang kalau kita runut nih dalam variabel sosial, membuat sebuah perubahan sosial, betul bahwa kita akan memasukkan semua variabel secara logis gitu, secara apa aja nih variabel yang terbentuk. Tapi ketika hasilnya berbeda, maka ada variabel empati. Yang itu jelas powernya ada di perempuan. Ketika perasaan itu betul-betul bisa kita manage, bisa kita kontrol, maka siap-siap ini justru menjadi senjata yang powernya ada di tangan perempuan. Dan pada akhirnya teman-teman, dengan semua hal ini nggak ada alasan bagi kita untuk tidak ambil bagian. Karena jelas bahwa di Indonesia sendiri, kenapa dibilang Ibu Pertiwi? Saya nggak tahu ini teman-teman, harusnya bisa ya, harusnya bisa chatnya, harusnya bisa dipakai. Kenapa dibilangnya Ibu Pertiwi? Kenapa bukan Bapak Pertiwi? Kenapa? Kan ada tuh istilah-istilah kebangsaan Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Kenapa? Karena itu Kak, kita sendiri yang menghargai perempuan-perempuan Indonesia dan tentunya seorang ibu yang melahirkan perempuan dan laki-laki, para pemimpin juga terkait pemimpin yang baik dilahirkan dari seorang ibu. Oke, terima kasih Widya. Teman-teman yang lain, karena ibu adalah induk nih kata kawan kita, Meitasya. Terima kasih Meitasya. Kenapa Ibu Pertiwi bukan Bapak Pertiwi? Maaf Kak, izin menjawab. Ya. Karena kita mengibaratkan ibu sebagai kehidupan dan sang dewi dalam hidup kita. Jadi benar kata Kak Widya tadi, lahirnya seorang milenial yang bagus dan lahirnya sebagai orang yang memiliki akhlak yang bagus itu dari ibu kita. Jadi ibu adalah seorang ibu yang memang merupakan pendidikan awal bagi seorang anak ya. Maaf Kak, terima kasih. Karena ibu yang pada akhirnya melahirkan generasi penerusnya. Bagus banget jawabannya. Ada lagi nih, Aji Surya Kencana. Wah, laki-laki nih yang jawab teman-teman. Karena yang melahirkan, mendidik, dan membimbing ayah adalah seorang ibu. Oke, ada lagi nggak? Karena ibu adalah induk tadi Metasya. Ada lagi? Kenapa Ibu Pertiwi, teman-teman? Ya, silakan. Karena pahlawan kita yang bela bangsa kita itu terlahir dari ibu dulu, Bu. Gitu. Oke. Karena pahlawan yang membela bangsa lahir dari ibu, gitu ya. Iya, memang benar, teman-teman. Mana ada lahir dari bapak? Bapak nggak bisa melahirkan. Benar ya? Karena ibu adalah malaikat. Dari Diki Sunjaya nih, laki-laki juga yang menjawab. Ayo teman-teman yang perempuan, kenapa ibu? Karena di Indonesia juga tempat lahirnya dari pemimpin-pemimpin yang diibaratkan seperti ibu gitu. Oke. Jadi sambil bacain ya, dari dia, Ibu Pertiwi merupakan personifikasi nasional Indonesia, sebuah perwujudan tanah air Indonesia sejak masa prasejarah sebagai suku bangsa. Ini saya nggak tahu, ini kayaknya nyari di Google ya. Berbagai suku bangsa di Kepulauan Nusantara sudah menghormati roh alam kekuatan bumi karena mengibaratkan sebagai ibu yang memberikan kehidupan sebagai dewi alam. Baik. Ini coba nanti ya, karena saya ini dosen teman-teman. Jadi kalau ada mahasiswa nulis kayak begini, ini saya akan langsung cek. Langsung cek copyright-nya, ini ngambil di mana, nggak menyertakan sumber. Oke. Ada yang bilang karena ibu adalah malaikat tak bersayap, ada yang bilang ibu adalah madrasah pertama, dan lain-lain. Teman-teman bayangin nih.
Karena lahirnya seorang bijaksana itu terlahir dari seorang ibu. Teman-teman, dari semua tadi ini yang paling banyak keluar jawabannya apa? Kita mencoba menganalisa ya, jadi ngelihat jawaban nggak sekedar normatif. Kita masuk ke substantif. Yang namanya ibu itu, dia bisa menanggung beban 9 bulan, benar nggak? 9 bulan di salah satu bagian organ dalam tubuhnya, dia bisa menanggung beban, benar ya? Yang tidurnya harus kayak gimana, terus kalau makan juga harus mikir yang di dalam, benar ya? Itu satu. Yang kedua, dan akhirnya dari rahimnya akan keluar. Yang itu adalah anugerah terbesar yang dititipkan, benar ya? Yang namanya ibu otomatis harus menanggung beban lebih, dalam tanda kutip yang mungkin Bapak nggak bisa ngerasa, benar ya? Yang itu, kalau misalnya Bapak untuk mencari nafkah, banyak sekarang orang tua perempuan juga bisa nyari nafkah, benar ya? Benar ya? Kalau dibilang Bapak adalah yang mencari nafkah, bertanggung jawab dan lain-lain, bagaimana dengan orang-orang yang sejak lahir, bahkan mohon izin nih untuk teman-teman yang non-muslim, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ketika lahir itu udah nggak ada Bapak, benar nggak? Jadi dalam tanda kutip, ibu mampu menanggung beban yang jauh lebih besar kalau kita mau melihat the impact of mother. Itu jauh lebih besar. Nggak bisa pakai hitung-hitungan angka. Kalau dalam impact measurement itu semua harus dihitung oleh angka, maka ini nggak bisa. Makanya ada istilah 9 bulan ini nggak bisa diganti dengan apapun, benar nggak? Teman-teman mau punya uang sebanyak apapun, nggak bisa menggantikan rasa sakit dan rasa beban yang ditanggung, itu nggak bisa. Benar ya? Kan ada istilah orang-orang bijak tuh kalau teman-teman mau mengingat. Dan teman-teman kalau mau ngelihat posisi Indonesia, letak geografis Indonesia, itu kelihatan bahwa yang dikandung oleh Indonesia ke bawah, coba cek, itu setiap lapisan lempengnya itu bukan lempeng biasa, teman-teman. Coba nih, misalnya teman-teman ada bola nih, teman-teman senang ya main basket lah, ya main bola lah, silakan. Kalau teman-teman putar bolanya, terus dari atas teman-teman kasih glitzer gitu ya, tahu kan? Yang kalau perempuan tuh suka main apa sih, yang kayak manik-manik kecil? Coba putar dengan kecepatan yang sama gitu, terus dari atas coba tuangin itu. Maka tunggu beberapa lama, itu semuanya akan nempel di bagian tengah pasti, dengan kecepatan yang dipertahankan ya, terus dipertahankan selama ya 15 menit, itu semuanya akan nempel di bagian tengah. Posisi Indonesia di mana? Di tengah. Dan sekarang, nyaris sudah berapa lama bumi ini ada. Maka teman-teman cek, setiap lempeng di bawah Indonesia itu berharga semua. Itu semua dikandung oleh Indonesia. Lautannya, apalagi tanahnya, buminya. Cek sekarang, Indonesia berapa persen tanah, berapa persen lautan. Silahkan teman-teman cek. Apapun yang dikandung oleh negara ini, teman-teman, itu tinggi, itu berharga. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh. Nikelnya aja, nikel. Gak usah jauh-jauh, nikelnya aja. Smelternya kenapa nggak dibuat di Indonesia? Ya jelas. Karena kalau dibikin di Indonesia, ketahuan bahwa bahkan dari bahan itu aja, yang selama ini dibayar itu batu baranya. Sedangkan kalau dikit itu di smelter di Indonesia, ketahuan itu yang harus dibayar itu dari logam paling tingginya. Cek di Jayapura. Dan ini membuat kita semua sadar bahwa yang namanya ibu ini nggak main-main. Dia jelas mengandung sesuatu yang besar, yang itu nggak terbalaskan jasanya. Teman-teman, coba cek, bahkan sebelum Indonesia ini lahir, ini kayak gimana kondisinya. Betul bahwa anak muda tidak menawarkan masa lalu, tapi apa yang terjadi sekarang dan ke depan itu adalah sejarah yang berulang. Maka mari sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang mengisi masa-masa kemerdekaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Laki-laki, perempuan, tidak ada masalah. Tapi sekarang waktunya kita membuat masa depan. Masa depan untuk diri kita, masa depan untuk lingkungan, masa depan untuk bangsa dan negara. Karena tiangnya negara itu adalah perempuan. Teman-teman mau rusak satu negara, gampang, rusak aja perempuan saat muda. Dengan cara apa? Bukan rusak gimana ya? Maksudnya rusak mindsetnya gitu. Kasih tontonan yang membuat dia tidak lagi berpikir besar. Kasih tontonan yang membuat yang kita pikirkan tuh remeh-temeh. Sibukkan pikirannya dengan hal-hal yang anfaedah. Maka siap-siap nanti generasi selanjutnya juga akan menjadi generasi yang rata-rata. Silakan teman-teman cek.
cara terbaik untuk mengalihkan mindset seorang anak muda itu adalah masuk ke waktu yang paling dia sering habiskan di dalamnya. Dan kita anak muda, ya udah kita jujur aja, sekarang kita paling sering habiskan waktu di internet. Dan tepatnya di sosial media, karena menurut The New Web, kita adalah negara ketiga paling aktif sosial media di dunia. Maka pasti kita mainannya di sosial media, benar ya? Pertanyaannya di sosial media itu apa yang kita lihat, tonton, dengar, baca, diskusikan. Dan dilalahnya, kita sebagai negara ketiga paling aktif dengan kuantitas yang paling besar, critical thinking kita rendah. Literasi kita rendah, teman-teman. Ini membuat kita menjadi sponge yang apapun dilempar itu diserap. Makanya mudah banget untuk membuat apa misalnya sesuatu viral di Indonesia tuh gampang. Lemparin aja sebuah isu, itu akan dengan lahap, ibaratnya kayak ikan piranha dikasih daging. Itu kayak begini, bener nggak? Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak di-drive oleh satu goal yang besar, bareng-bareng nih, sama-sama, kita nggak di-drive ke sana. Coba kalau kita dikasih narasi besar, maka hal-hal yang kecil tuh nggak nyambung frekuensinya dengan kita. Literasi dan critical thinking kita rendah. Makanya mau dikasih sesuatu, mau itu hitam putih, kita masih kebingungan. Ini mana yang benar, mana yang salah nih. Lemparin aja sebuah isu, terus kita bingung. Ini kita harus bersikap kayak gimana nih, benar nggak? Makanya, buzzer yang dibayar itu ya di Indonesia. Kenapa? Critical thinking-nya rendah, tapi kuantitasnya tinggi. Coba cek negara mana yang buzzernya dibayar. Nggak ada. Cuma di Indonesia. Maka sekarang waktunya kita semua persiapkan diri. Aktifkan kembali nalar kritis kita, teman-teman. Critical thinking-nya kita aktifkan lagi. Dalam melihat segala sesuatu, ayo kita lihat dulu, ini logical fallacy nggak ya? Karena dengan melatih itu, sama dengan kita melatih diri kita sendiri. Untuk punya skill ini, dan ketika kita punya skill, punya kapasitas, dan prove it, buktikan itu. Tadi kita sempat bahas, tangganya adalah prove it, pelajari dulu, setelah kita pelajari, prove it, setelah kita prove, kita dapat trust. Setelah dapat trust, jaga kepercayaan itu. Nah, dalam melihat, ini sesi terakhir sebelum nanti kita buka sesi tanya-jawab, dalam melihat dalam melihat situasi sekarang, apa yang terjadi sekarang, apa yang harus kita persiapkan, literasi terkhusus critical thinking. Critical thinking ini adalah partikel kecil dalam literasi. Literasi itu luas, teman-teman. Pada akhirnya literasi itu berakhir pada problem solving, menyelesaikan masalah, solusi. Dan kita fokus saja pada kelebihan kita dalam memberikan solusi. Nah, dasarnya adalah kan menemukan masalah, benar ya? Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau masalahnya nggak ketemu. Menemukan masalah itu salah satu unsur atau skill set yang harus kita punya adalah critical thinking. Sally mungkin tidak akan menjelaskan secara teknis, secara keseluruhan, karena itu panjang banget. Tapi izin dalam sekarang melihat apa saja yang kita konsumsi, apa saja sekarang yang kita lihat, baca, dengar di sosial media, maka pastikan kita nggak terjebak pada ini. Tadi kita sempat membahas bahwa logika dan perasaan ini kan dua hal yang nggak bisa nyatu ya. Bukan nggak bisa nyatu, sulit untuk nyatu. Teman-teman menangkan logika, perasaan menciut. Teman-teman menangkan perasaan, logika teman-teman tumpul. Maka pastikan dalam melihat segala sesuatu, khususnya mengejar target goal cita-kita, kita nggak terjebak pada logical fallacy. Ada 15 logical fallacy, ini sudah dirangkum dari 12 buku. Teman-teman nggak usah baca bukunya, udah ini aja diambil. Silakan di screenshot teman-teman. Mungkin nggak sekarang bisa saya jelaskan semua. Saya ambil aja poin-poinnya. Tapi silakan teman-teman cek. Nanti ke depan, kalau teman-teman baca berita atau apapun informasi dari lingkungan yang teman-teman dapat, cek ini logical fallacy apa bukan ya. Pertama adalah membahas pribadi lawan. Segala sesuatu dalam organisasi ini, teman-teman nih, ada Presma, teman-teman kalau dalam organisasi dipercaya memegang amanah tertentu, ternyata ketua melakukan kesalahan, maka cek, yang ngasih kritik, masukan saran, itu ngebahas pribadi ketua, atau kebijakan ketua yang salah yang dibahas. Kalau yang dibahas kebijakan ketua yang salah, that's a good thing. Berarti dia pengen ada perbaikan. Tapi kalau yang dibahas adalah pribadi lawan, ini namanya adalah logical fallacy. Ini mau menyerang pribadi lawan. Dan bukannya ini adalah kekurangan perempuan. Senangnya gosip, benar nggak? Kayak Bu Tejo, ngomongin orang, akhirnya ke pribadi. Bukan fokus pada substansi, fokusnya ke normatif.
Stop it. Jangan mau terjebak lagi pada ini, kita masuk ke logika sekarang. Bahasnya adalah kebijakannya, apa kesalahan si ketua, entah itu sekretaris, entah itu bendahara, fokus. Kapasitas dia sebagai bendahara, maka kesalahan apa yang dia buat. Fokus, kapasitasnya adalah sebagai ketua, kebijakan ketua yang mana yang nggak tepat. That's it. Bukan dia sebagai manusianya, tapi dia sebagai posisinya. Sama, kalau mau lebih luas, seorang DPR, ya kapasitasnya sebagai DPR adalah mengesahkan sesuatu. Maka yang kita pertanyakan adalah apa yang disahkan, dan kapasitasnya sebagai seseorang yang tanda tangannya itu berarti besar atas suatu kebijakan. Benar ya? Presiden, sama. Kita cek kebijakannya. Dengan ini kita nggak lagi menggunakan perasaan dalam memutuskan yes or no, benar atau salah, hitam atau putih. Saya langsung aja cepet. Ini teman-teman pegang, mungkin lain waktu kita ketemu lagi, saya bisa bahas satu-satu. Langsung aja ke nomor 9. Kamu juga. Teman-teman banyak banget nih orang yang, terutama kita perempuan, kalau diingetin, dikasih tahu, terus bilang, kamu juga? Jangan ngomongin orang. Kamu juga? Pertanyaannya yang diomongin bener nggak? Ada seorang preman, ngingetin Sherly nih misalnya, Ser, kamu jangan ambil yang bukan menjadi hak kamu, itu nggak baik, nanti kamu berakhir di penjara. Terus Sherly ngomong gini, kamu juga ngambil, ngerampok misalnya gitu. Pertanyaannya, yang dia sampaikan benar nggak bahwa mengambil yang bukan haknya itu nggak baik? Benar. Terlepas dia juga melakukan apa enggak dengan motivasi, misalnya dia butuh uang untuk menghidupi anak atau istrinya, itu urusan kedua. Tapi yang dia sampaikan benar apa enggak? Benar, ambil itu. Dalam bersosmed, dalam kalau speak up di sosmed sama. Ketika ada yang mengkritik teman-teman, cek yang dia sampaikan benar apa enggak. Terlepas orang itu belum bisa melakukan apa yang dia sampaikan. Itu tanggung jawab dia terhadap apa yang dia sampaikan. Dan kita nggak bisa mengatur sesuatu yang ada di luar kita. Kalau ada hal yang paling bisa kita atur, itu adalah mindset kita sendiri. Pilihan sikap kita sendiri yang bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur pertanggungjawaban orang dengan apa yang dia sampaikan. Nggak bisa. Itu tanggung jawab dia. Bener ya? Ser, jangan menunda-nunda pekerjaan, Ser. Kamu juga. Akhirnya kita muter aja di situ. Pertanyaannya benar apa enggak? Wajar kalau ada orang bijak yang mengatakan, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Nah, kalau kita nih biasanya, terutama terkhusus ya, mohon maaf, terkhusus perempuan nih terjebak di sini. Kita masuk ke nomor 14, baper. Ini perempuan banget nih, bawa-bawa perasaan. Teman-teman, tadi kita sempat membahas bahwa perasaan dan logika ini dua hal yang berbeda. Dalam menerima kebenaran, maka jangan bawa perasaan. Saya baru mau menerima ketika saya suka. No. Itu langsung. Yes, yes, no, no. Yang namanya kebenaran itu mutlak. Ketika benar, meskipun saya tidak suka, maka itu benar. Ketika itu kesemestiannya dan keharusannya, meskipun kita nggak mood, that's it. Maka mari sama-sama kita tempatkan perasaan dan logika sebagaimana mestinya. Jadi kita nggak terjebak dengan perasaan dan logika ini. Terakhir saya bahas adalah benar karena terkenal. Ini ranahnya anak muda banget, teman-teman. Karena anak muda kan mainannya adalah sosmed ya. Jadi siapapun bisa melakukan apapun, siapapun punya kesempatan yang sama untuk dikenal, hanya tergantung bagaimananya saja. Nah, jangan mau percaya dengan pada akhirnya benar karena terkenal. Seorang YouTuber punya subscriber misalnya sekian ratus juta atau sekian puluh juta. Ketika ngomongin sesuatu, cek dulu apa yang dia omongin. Ketika menarasikan sesuatu, cek ini benar apa enggak nih. Sehingga kita nggak terjebak pada dalam tanda kutip, mohon maaf, pada narasi-narasi yang dibayar. Kita nggak terjebak. Karena kita nggak bisa mengatur seberapa banyak informasi yang beredar di lingkungan, di sosmed, nggak bisa. Karena zaman perkembangan teknologi itu nggak bisa kita stop, benar ya? Kita harus ikuti teknologi dan perkembangan itu, teman-teman. Karena kalau nggak, kita yang akan ditinggalkan. Maka pastikan kita yang membuat filternya di diri kita. Orang boleh ngomong apapun, silahkan. Tapi yang akan saya ambil sebagai sebuah kebenaran adalah yang seperti ini. Bukan karena A, B, C, D terkenal, tapi karena yang diomonginnya itu benar. Dengan ini, kita akan tahu mengambil tindakan, berpijak, mengambil sumber,
itu jelas datanya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun kita pada akhirnya ingin melanjutkan atau mengamplify satu hal, termasuk ke diri kita sendiri, bahkan ke anak-anak kita sendiri, itu bukan lagi katanya, tapi faktanya. Dengan ini teman-teman, saya pikir nggak ada alasan perempuan untuk tidak ambil bagian, sama sekali nggak ada. Karena perempuan, ini ditunggu kehadirannya. Kalau enggak teman-teman di sini, para perempuan-perempuan yang baik, yang hadir ke tengah, maka siap-siap posisi-posisi tengah ini akan diambil oleh perempuan-perempuan yang bisa jadi secara value, secara nilai itu berbeda. Dalam hal apapun, entah itu keadilan, kebenaran, kebaikan, apapun, itu berbeda. Maka pastikan kalau narasi dibalas dengan narasi, konten dibalas dengan konten, pastikan karya dibalas dengan karya. Dan yang namanya karya, kualitas nggak akan berbohong. Pastikan bahwa kita mempersiapkan diri kita, karena kita ini dipersiapkan untuk mahakarya. Kita ini mahakarya, teman-teman. Mahakarya itu pasti menghasilkan mahakarya juga. Yang namanya buah itu nggak jatuh dari pohonnya. Kalau buahnya berkualitas, ya pohonnya pasti berkualitas. Pastikan kita adalah mahakarya-mahakarya yang akan menghasilkan masterpiece berkualitas. Dan kalau ada masterpiece yang bisa sustain lintas batas zaman, maka itu adalah kita persiapkan generasi sesudahnya. Karena pertanyaan keempat yang harus kita jawab adalah, kita ingin meninggalkan apa ke generasi selanjutnya, sesudah kita. Kita ngomong generasi Z nih, nggak lama, ini akan bicara tentang generasi alpha. Yang kalau makan, kalau main, itu nggak bisa kalau nggak ada gadget. Itu generasi alpha tuh, tipikalnya. Nggak bisa makan kalau nggak ada ini di depannya. Siap-siap. Yang akan kita tinggalkan nanti adalah generasi-generasi seperti itu. Pastikan kita menyiapkan karakternya untuk menjadi para pemenang. Dan seorang yang punya karakter pemenang pasti ditempa, dibentuk, dihasilkan dengan cara di atas rata-rata. Nggak mungkin di atas cara rata-rata. Nggak mungkin pakai cara rata-rata. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu yang sama-sama aja, udah ketahuan hasilnya juga kan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini yang disampaikan oleh Albert Einstein dengan mengatakan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, so what makes us different today? Apa yang ngebuat kita berbeda hari ini? Upaya apa yang kita lakukan berbeda sekarang sehingga kita layak untuk melihat masa depan yang berbeda juga. Saya pikir demikian. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Yang baik, positif diambil, yang tidak baik tinggalkan saja bersama Sherly. Mohon maaf sekali lagi. Sherly serahkan dulu ke moderator. Silakan. Terima kasih Kak Sherly. Wah, ilmunya sangat bermanfaat sekali teman-teman dan luar biasa sekali menambah semangat kita untuk terus berkarya tentunya. Nah, Elis pengen ngerangkum sedikit nih terkait materi Kak Sherly tadi. Dalam kesiapan kita harus mengenali diri sendiri dulu tentunya. Knowing yourself, karena kita yang akan menciptakan, bukan menunggu sebuah karya. Dan poin-poin yang bisa diambil, yang pertama, kita harus menjadi manusia yang bisa mencari tahu dan terus mencoba. Membuka diri pada setiap kesempatan, karena semua kesempatan yang ada itu akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jangan pernah takut salah dan selalu konsisten dalam menghasilkan karya-karya apapun. Pikirkan mau jadi apa kita nanti, siapa kita sekarang, dan bagaimana cara kita mengisi uang untuk mencapai target-target. Dan terakhir nih, perkembangan itu bukan untuk dijauhi, akan tetapi harus ditaklukkan. Pilihannya cuma dua, kita yang menaklukkan atau ditaklukkan. Dan buat teman-teman nih yang mau bertanya, silakan di kolom chat dan akan moderator pilih, karena kita untuk mempersingkat waktu ya.
Pertanyaan pertama nih, Kak Sherly. Dari Dea Adelia Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Adelia Chandra dari Poltekkes Tanjung Karang, izin bertanya. Menurut Kak Sherly, bagaimana cara menyeimbangkan antara naluri dan nurani? Sedangkan wanita sendiri kan terkenal sangat kemudian. Dan apa sih motivasi supaya wanita itu berhenti insecure atas dirinya sendiri? Terima kasih. Mungkin Kak Sherly bisa langsung menjawab ya, Kak? Ya, teman-teman, naluri dan nurani, benar ya? Itu sama-sama menggunakan unsur perasaan dua-duanya. Benar enggak? Nurani itu hati, benar ya? Naluri itu juga sama. Naluri keibuan, nalurinya, coba tanya deh sama naluri teman-teman. Itu menggunakan unsur sama-sama rasa. Beda kalau misalnya logika. Logika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya 3, ini harus ada yang diubah, harus. Dan kalau nggak ada wujud bentuknya, itu nggak bisa masuk sebagai sebuah variabel yang kita pertimbangkan. Itu kalau pakai logika. Sedangkan kalau naluri, kita melihat kayaknya dia ada unsur bahwa dia ini berasal dari latar belakang. Kita mulai melihat sisi-sisi yang tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Enggak, itu kita pakai naluri. Meskipun saya belum bisa membuktikannya, tapi naluri saya berkata nih orang baik nih. Meskipun semua orang bilang dia orang pencuri, tapi naluri saya bilang bahwa dia nih kayaknya bukan yang nyuri deh. Insting, benar gak? Dan itu pasti pakai yang namanya rasa, itu pakai intuisi, teman-teman. Ada manusia yang memang dikasih kelebihan berupa intuisi yang cukup tinggi. Jadi dia merasa sesuatu dan ternyata perasaannya itu cukup kuat untuk menilai segala sesuatu. Itu ada, tapi kan tidak banyak. Itu nggak masuk dalam keumuman. Jadi untuk mengatakan seorang punya intuisi yang tepat, itu kan juga butuh berkali-kali mencoba untuk membuktikan bahwa intuisinya, nalurinya itu cukup akurat dengan fakta sosial yang terjadi. Nah, maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa naluri dan itu sama-sama menggunakan unsur perasaan, sama-sama. Jadi pastikan bahwa kalaupun kita menggunakan unsur itu, maka kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan. Dan ini sampai ke pertanyaan kedua, Mas, mengenai insecure, kemudian. Kalau kemudian itu jelas, itu perasaan. Dan melawannya otomatis dengan logika, pasti. Nah, kalau masalah insecure, dalam salah satu video sebenarnya saya udah sempat bilang bahwa banyak orang melihat insecure ini adalah sesuatu yang negatif, teman-teman. Insecure, in artinya tidak, secure itu aman. Kalau dalam bahasa Inggris, insecure artinya tidak merasa aman. Kenapa kita nggak ngerasa aman? Karena kita nggak percaya diri. Kenapa kita nggak percaya diri? Karena kita ngelihat ada sesuatu yang di diri kita kurang gitu, kurang lebihnya gitu ya. Sedangkan di orang lain, ya orang lain punya kok, kita nggak, kira kita insecure. Kita nggak percaya diri karena kok ya kita kecil ya, kok orang lain bisa, kita nggak. Coba cek. Coba sekarang teman-teman cek nih sambil dengerin Zoom, teman-teman cek di Google, alasan kenapa orang merasa insecure. Itulah yang paling gampang. Kita nggak usah buka ensiklopedia ketika Mbah Google bisa menemani kita kapan saja. Silahkan cek. Pasti adalah karena 1, membandingkan diri dengan orang lain. 2, karena tahu bahwa kita punya kekurangan dalam hal tertentu. Benar ya? Nah, saya ingin mengubah cara atau pola pikir kita semua dalam melihat insecure. Bahwa kita tahu kekurangan kita tahu apa yang belum ada di diri kita, itu otomatis kita mengenal diri kita sendiri, benar nggak? Kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita, it's a part of knowing ourselves. Itu adalah bagian dari mengenal diri kita sendiri. Dan mengenali diri kita sendiri bukan untuk merasa insecure. Kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu oportunitas dan threat, kesempatan dan ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Ini bukan untuk mengutuki diri sendiri, bukan. Dan merasa nggak percaya diri. Tahu diri kita siapa, tahu kekurangan dan kelebihan kita. Ini supaya kita tahu apa yang harus kita improve. Jadi ubah mindset-nya. Udah cukuplah kita tertindas terus jadi bangsa yang terjejak. Udah cukup.
Ayo jadi manusia-manusia yang setidaknya menang atas diri kita sendiri. Oke, kekurangan saya adalah A, kelebihan saya adalah B. Saya akan fokus pada B, dan untuk yang A, saya akan berupaya untuk mempelajarinya. Kalaupun nggak bisa, saya akan cari orang untuk berkolaborasi yang bisa menutupi kekurangan saya. That's it. Jadi, tahu diri sendiri, mengenali diri sendiri, bukan untuk insecure. Tapi justru untuk mengimprove. Karena kita nggak mungkin mengimprove sesuatu yang kita tidak tahu. Itu nggak mungkin. Jadi, kita balik, cara mengubah insecure ini justru adalah bagian untuk mengimprove diri. Bukan untuk terus-terus menyalahi diri. Nah, konsepnya adalah untuk development, untuk perkembangan, untuk improvement ke atas, ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita ngelihat ke atas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bukankah kita terus harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Jadi, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik, karena baik ditanding dengan baik, hasilnya lebih baik. Lebih baik ditanding dengan lebih baik, hasilnya adalah terbaik. Jadi kita terus saja berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok iya saya di umur 20 masih belum bisa ngapa-ngapain, kawan saya di umur 20 ternyata omset per bulannya udah 30 juta per tahun. Apa yang dia install di hardware-nya yang tidak saya install? Apa yang dia baca yang nggak saya baca? Pertemanan seperti apa yang dia jaga yang tidak saya jaga? Upaya apa yang dia lakukan yang tidak saya lakukan? Jadi terus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk urusan improvement. Untuk urusan bersyukur, kita ngelihatnya ke bawah. Hari ini saya makan pakai tempe, ya bersyukur. Ada kawan kita yang masih makan aja sulit. Hari ini saya ternyata berada di tengah keluarga yang tidak bisa mendukung saya dalam meraih cita-cita. Bersyukur ada orang yang lahir ke dunia, itu orang tuanya aja nggak tahu siapa. Hari ini saya kuliah kok ya begini-begini amat, ya nilainya begini-begini aja. Ya tetap harus bersyukur, karena ada orang yang tahun ini nggak bisa melanjutkan kuliah karena kena PHK COVID-19. Dengan ini teman-teman, maka kita akan tahu posisi kita gimana. Untuk urusan improvement kita lihatnya ke atas, untuk urusan bersyukur kita ngelihatnya ke bawah. Ini akan membuat kita jauh lebih balance dalam melihat insecure ini. Saya pikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Saya diserahkan dulu ke moderator, silahkan. Wah, terima kasih Kak Sally atas jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Dea atas jawaban dari Kak Sally nih? Ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kak Sally. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Dari Nurul Azizah. Izin bertanya Kak, bagaimana tips Kakak terkait pemuda, terutama perempuan, agar mudah mencari mekanisme maupun solusi yang ditawarkan? Karena setiap orang pasti mudah untuk memberi atau melemparkan argumen, namun sangat sulit untuk memberikan mekanisme maupun solusi dari argumen yang diberikan terkait kita untuk memaksimalkan diri kita. Terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab oleh Kak Sally. Sally sebetulnya kurang paham dengan pertanyaannya. Jadi maksudnya adalah bagaimana mekanisme untuk mengeksekusi ide dan gagasan, gitu maksudnya ya? Iya Kak. Jadi ketika kita diberi masukan oleh orang, kalau misalkan salahnya di sini, akan tetapi yang menyalahkan itu tidak diberikan solusinya seperti apa gitu Kak. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu Kak? Oke. Begini teman-teman, dalam bikin filter, itu langsung bikin aja tong kanan dan tong kiri. Kalau yang dikasih adalah pujian, baik, positif, teman-teman ambil, masukkan ke sebelah kanan. Itu butuh nanti saat teman-teman merasa di bawah, merasa malas, merasa leye-leye, udah mulai kehilangan motivasi. Nah, ini butuh nih. Pujian atau apresiasi kayak gini butuh. Tapi ketika yang didapat adalah masukan, kritikan, saran, maka cek dulu. Ini kritikan membangun atau kritikan sekedar kritik. Kalau kritikannya, pakai logical fallacy yang tadi ya, kalau ternyata kritikannya benar dan membangun, ada saran yang pengen dikasih, meskipun mungkin pola komunikasinya kurang tepat gitu ya. Tapi ini sebenarnya baik dan yang ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ambil, masukkan ke sebelah kanan. Tapi kalau kritik saran tanpa ada solusi, tanpa ada saran yang
betul-betul ingin ditawarkan, sekedar ngasih tahu aja kamu jeleknya di sini, kurangnya di sini, hanya sekedar kayak begitu, tanpa ada alasan bisa membuktikan maksudnya jelek kayak gimana, coba dijelaskan, apa yang harus kita perbaiki, ya udah buang aja ke sebelah kiri. Karena orang yang benar-benar ingin melihat perbaikan di kita, itu bukan ngasih tahu, Ser, kamu tuh terlalu cepat kalau ngomong misalnya. Coba cek video kamu. Dalam 1 menit kamu bisa ngeluarin kata berapa. Belum tentu orang yang dengerin bisa dangkep misalnya gitu ya. Terus baiknya gimana dong? Apa yang harus saya lakukan? Ya coba kamu memelankan sedikit. Jadi orang bisa nangkep apa yang kamu dapat. Jelas kan? Jelas nggak? Jelas. Itu jelas apa yang harus saya lakukan, berarti berlatih untuk bicara lebih pelan. Nah, karena teman-teman ada 2 tipikal orang yang mengkritik. Satu adalah orang yang memang mencari kesalahan kita. Yang kedua ada orang yang pengen melihat kita menjadi lebih baik. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang mengkritik kita dengan tipikal yang kedua, yaitu orang yang mengkritik untuk melihat kita menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi yang lebih baik, otomatis kita perlu tahu letak titik salahnya di mana, blind spotnya di mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Saya pikir kayak seperti itu, tapi kalau langkah teknisnya, ini saya pikir sangat luas, tergantung dengan kesalahan, ya maksudnya kekurangan kita apa. Saya pikir bahwa setiap manusia ada blind spot, pasti ada. Dan kadang-kadang kita sebagai subjek dari yang bermain, kita yang melakukan, itu lupa. Kita nggak melihat blind spotnya. Orang lain yang melihat blind spotnya. Mereka yang benar-benar pengen ngasih tahu, itu akan ngasih lihat bahwa blind spotmu di situ, segera tutupi blind spot kamu, karena itu nggak baik. Karena kalau nggak, maka musuh akan menyerang kamu, misalnya. Jadi konkret gitu, apa yang pengen dikasih tahu dan solusinya apa. Saya pikir kayak begitu. Kalau misalnya, kalau memang itu yang dimaksud oleh penanya ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah banyak yang ngomong tapi nggak ngasih solusi, ya itu kalau ada di kita punya ide gagasan tapi nggak dieksekusi, jatuhnya itu wacana. Dan pada akhirnya orang yang bisa membuat perubahan bahkan di dirinya sendiri, itu adalah orang yang punya ide atau gagasan dan berani mengeksekusi ide dan gagasannya. Orang yang punya niat dan pikiran untuk berubah dan berani membayar itu, berani melakukannya, berani berubah. Dan selalu ada harga yang harus dibayar kalau kita pengen berubah, itu pasti. Sukses itu ada harga yang harus dibayar. Sama, berubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang pesimis menjadi optimis, itu ada harga yang harus dibayar. Harga untuk 1, kehilangan waktu rebahan. 2, ganti pertemanan. 3, ganti bacaannya. Benar nggak? 4, ganti semua tontonannya. Yang selama ini senangnya dalam tontonan-tontonan yang gimana, sekarang harus diganti. Kawan-kawannya dulu yang kayak gimana, harus segera ganti nih. Komunitasnya harus segera dicari yang baru, yang sesuai. Karena nggak mungkin bertahan di komunitas yang sama, tapi kita pengen berubah. Ini sulit, teman-teman. Namanya makhluk sosial, kita butuh supporting system dari lingkungan. Otomatis kita akan dijauhi dulu oleh kawan-kawan kita. Otomatis kita akan kehilangan dulu kawan-kawan yang tadi. Untuk bisa diterima di lingkungan yang baru, kita butuh adaptasi. Jadi selalu ada harga yang harus kita bayar ketika kita ingin menjadi lebih baik. Lebih baik, akumulasinya adalah terbaik. Terbaik, naik lagi 1 tingkat, jadi excellent. Dan selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada ujiannya. Dan bukankah untuk naik kelas harus ada ujian? Kalau teman-teman lulus ujiannya, naik kelas. Kalau enggak, ya udah ngulang lagi berarti. Jadi jangan khawatir dengan ujian saat teman-teman berubah. Kenapa? Karena itu tanda teman-teman akan naik level. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Kembalikan dulu ke Widya. Silakan, Wid. Ya, terima kasih Kak Serly atas jawabannya nih. Gimana nih Nurul Azizah atas jawaban dari Kak Serly yang sangat luar biasa ini? Ya, Nurul Azizah. Cukup, Mot. Terima kasih untuk Kak Serly. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kembali ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin karena sudah mepet waktu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Kak Serly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin mengenalkan diri, nama saya Nadila Afifah dari Poltekkes Tanjung Karang. Izin bertanya kepada Kak Sherly, menurut Kakak seberapa pentingnya gerakan feminisme untuk perkembangan budaya di Indonesia? Kak Sherly bisa langsung dijawab. Terima kasih teman-teman. Ini pertanyaannya nih, menurut saya akan sangat luas karena feminisme yang dimaksud nih gimana? Feminisme ini luas banget. Dari dalam feminismenya aja banyak nih pecah-pecah. Ada feminisme ekstrim kanan, feminisme ekstrim kiri. Dan saya nggak mau menjawab pertanyaan ini kalau kita nggak sama dulu konsep feminisme kita seperti apa. Jadi samain dulu, kita berangkat dulu dari konsep feminisme yang dimaksud seperti apa, baru kita bahas seberapa penting gerakan feminisme ini untuk perkembangan budaya Indonesia. Karena dari awal teman-teman, coba cek. Dari awal Indonesia ini berdiri, itu campur tangan perempuan itu udah besar teman-teman. Jadi saya mau bertanya balik nih ke kawan kita, ke Mbak Nadila, ini maksud gerakan feminisme ini yang seperti apa? Teman-teman, ingat nggak bahwa saat tadi nih kita dengerin lagu Indonesia Raya, bendera merah putih itu menjadi unsur paling penting, benar nggak? Yang menjahit unsur paling penting itu apa? Siapa? Jelas kan, perempuan, benar ya? Salah satu, kalau kita mau bongkar satu-satu nih pahlawan perempuan, apakah mereka tercatat sebagai pahlawan perempuan yang masuk gitu dalam pahlawan nasional? Jelas teman-teman. Apakah nama R.A. Kartini misalnya sebutlah dalam memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dicatat oleh sejarah? Jelas. Dan sebetulnya ini menunjukkan bahwa dari sejak Indonesia pertama berdiri, ini sama sekali tidak mengecilkan peran perempuan, sama sekali tidak. Saya izin kalau saya, karena saya lahir dan besar dari Aceh ya, itu kiprah perempuan nggak bisa dianggap main-main. Cut Nyak saat itu sampai dia udah sakit-sakitan harus mempertahankan diri masuk ke hutan untuk membela para perempuan dan tanda kutip ya Inong Bale ya kalau di sana namanya. Itu luar biasa dan itu dicatat oleh sejarah. Bisa dicek kalau dari daerah Sherly. Sherly berasal dari sama tanah Sumatera dengan teman-teman. Di tanah Sumatera itu bagaimana posisi perempuan? Benar nggak? Itu nyaris teman-teman kita akan terjebak kalau kita nggak menyamakan dulu konsep feminisme yang dimaksud. Karena bahkan sejak Indonesia pertama berdiri itu sama sekali tidak mengecilkan peran perempuan. Kalaupun memang lebih banyak laki-laki itu wajar. Karena zaman berubah ini makin terbuka pada kesempatan perempuan. Toh Indonesia memberikan persentase 30% perempuan dalam politik juga baru disahkan beberapa tahun yang lalu. Nggak yang dari zamannya Soeharto, benar nggak? Artinya apa? Bahwa perempuan harus ambil andil itu benar, betul. Tapi bahwa kita sebagai perempuan tahu batasannya sampai mana itu jauh lebih penting. Jadi kita bukan tergantung pada sesuatu yang sifatnya subjektif dan berubah. Bicara tentang budaya, ini berubah teman-teman. Budaya itu ketika manusianya berganti, itu maka berganti juga. Bukankah budaya itu diciptakan oleh manusia yang saat itu hidup? Jelas ini akan berubah. Tapi kalau kita bersandar pada sesuatu yang sifatnya objektif, tahu aturan dan batasannya, that's it. Kita tidak gampang untuk kalau nanti ke kanan, kita pun ikut ke kanan. Gak gampang untuk dipatahkan dan diarahkan pada sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita. Dan kalau bagi Sherly, dalam hal yang baik dan benar, maka posisi perempuan ini nggak perlu dibenturkan gitu. Misalnya perempuan punya pendidikan yang tinggi, dengan perempuan misalnya, wah perempuan jangan tinggi-tinggi pendidikannya, nanti mulai kan, biasanya kan kayak begitu. Maka kenapa harus dibenturkan? Bukankah penuntut ilmu itu adalah hal yang baik dan benar? Dan bukankah menjalankan sekolah pertama atau madrasatul ula yang selama ini digadang-gadang adalah
kelebihan perempuan itu juga adalah hal yang baik dan benar. Kenapa dua hal baik dan benar harus dibenturkan? Kenapa nggak bisa jalan bersama-sama? Apalagi misalnya, wah perempuan nanti kalau berkarir nanti malah lupa dengan tanggung jawabnya. Ini berarti perempuan yang nggak tahu batasan. Benar ya? Perempuan yang tahu batasan dan tahu sebetulnya titik penting misalnya nih, titik penting kehadirannya itu ada di mana, the rules of the games-nya kayak gimana, dia akan tahu sampai mana dia harus berlari, ketika udah berlari kencang, kapan dia harus kembali, sehingga kalau ibaratnya main dalam pertandingan nih, kita akan bermain selincah yang kita bisa, tapi nggak akan sampai wasit menyemprit, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena kita tahu aturan, kita tahu batasan lapangannya sampai di mana, kita tahu siapa aja yang bermain, dan kita tahu kapan kita harus kembali. Misalnya kita kiper nih, kapan kita harus kembali ke kiper. Kalau kita gelandang tengah, kapan kita harus kembali ke titik kita. Kapan kita harus kembali ke sayap kanan dan sayap kiri. Selama kita tahu siapa diri kita bermain sebagai titik yang mana nih posisinya, kita tahu aturan mainnya, kita tahu rules of the games-nya, kita nyaris tidak akan disemprit oleh wasit, dan kita tidak akan mendapat kartu merah dan kartu kuning. Jadi kuncinya bukan di gerakan, bukan di budaya, tapi kuncinya di diri kita sendiri. Apakah kita tahu aturan? Dan aturan kita adalah disandarkan pada sesuatu yang subjektif, atau kita mau menyandarkan aturan atau value kita pada sesuatu yang subjektif atau objektif. Kalau Sherly pribadi lebih senang menyandarkan sesuatu pada hal yang tidak berubah. Jadi jelas, clear ini arahnya kemana. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu. Terima kasih Kak Sherly. Nah, bagaimana tuh atas jawabannya Nadila dari Kak Sherly? Ya, Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, betul. Ya, karena waktu terus berjalan dan gak kerasa nih udah di penghujung diskusi kita pada sore hari ini, mana ilmu yang sangat didapatkan dari Kak Sherly ini luar biasa sekali, mengubah mindset kita baik perempuan maupun laki-laki untuk saling berkolaborasi menyiapkan menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik di saat ini maupun di yang akan datang. Mungkin Kak Sherly bisa closing statement pada sore hari ini, Kak. Baik, kalau dari saya singkat saja teman-teman, bahwa tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada goal yang terlalu besar, gak ada misi kita yang terlalu kecil. Pastikan kita memanjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka cita-cita dan goal tadi akan semakin dekat. Hanya ada dua pilihan bagi kita semua, teman-teman. Kita yang membuat narasi, atau kita yang akan mendengarkan narasi orang. Kita membuat rencana untuk diri kita ke depan, atau lingkungan yang akan membuatkannya untuk kita. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Pastikan kita menghargai diri kita sebagai perempuan, karena kita ini semua berharga. Saya pikir demikian. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil, yang baik diambil, yang nggak baik tinggalin aja bersama Sherly. Karena saya tahu ya namanya manusia ada salah dan kurang. Saya pikir demikian. Sukses terus untuk teman-teman panitia dan tetap semangat untuk kita semua di tengah apapun yang sekarang sedang kita perjuangkan. Tetap semangat, tetap positif, tetap optimis melihat ke depan, karena pada akhirnya masa depan itu adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sherly. Ya, pertanyaannya belum dijawab mungkin ya. Mohon maaf sekali karena waktu kita yang sangat terbatas, dan semoga ilmunya ya yang bermanfaat bisa diambil untuk teman-teman dan direalisasikan. Dan juga untuk teman-teman nih yang pengen dapat door prize nantinya, bisa share nih materi apa yang udah didapatkan pada sore hari ini, bisa di-share di Instastory-nya masing-masing dan
di tag ke Instagram BEM dan di Instagram Kak Sherly Anavita. Kepada teman-teman, terima kasih pada sore hari ini. Terima kasih sekali atas antusiasnya telah bergabung pada sore hari ini di acara Forum Perempuan Berbicara. Sampai ketemu di seminar Forum Perempuan Berbicara berikutnya. Saya Widya Rizka Putri sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, untuk rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu. Jangan lupa absen teman-teman. Belum. Oke, terima kasih atas Agak. Oke, terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semua. Semoga ilmunya bermanfaat, dan kalau yang mau dapat door prize-nya itu buat instastory dari kegiatan hari ini, terus tag IG komunitas sama tag IG BEM Poltekkes. Ya, terus nanti tag IG Kak Sherly-nya juga. Nah, nanti pengundiannya ini akan diumumkan pada besok hari. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Izin live ya Kak. Terima kasih Kak. Iya, oke. Pantengin aja IG BEM sama IG komunitas. Salam. Nanti kita share di sana. Gitu. Terima kasih rekan-rekan semua. Dari Arif. Sama-sama Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.